Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah telah usai melaksanakan salat jamaah subuh ini, kita berlanjut untuk mengikuti kajian rutin kaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas ketulusan jiwa kita, berangkat dari rumah ikhlas, di tempat ikhlas, pulang pun juga ikhlas, insyaallah Allah meridhai kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis urutan ke 222. Babu wujubi qiraatil Fatihah. Bab wajibnya membaca surat Al-Fatihah fi kulli raqatin, pada setiap rakaat. Ma tayassara lahu min ghairiha. Ya. Boleh ya, atau dipersilahkan membaca bacaan yang lain yang ia mampui atau yang mudah baginya. Wala amkanahu ta'allumuha, dan tidak memungkinkannya untuk mempelajarinya. Baik. Hadis 222. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini makna, kalau kita maknai satu sisi, ada yang memaknai tidak sah salat ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian ada yang memaknai tidak sempurna salat ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis ini perihal tentang Al-Fatihah. Mengenai Al-Fatihah ya, ini banyak nama yang telah diungkap oleh para ulama. Di antaranya ya, Syekh Adil Muhammad Khalil dalam bukunya Tadabbur Al-Quran, beliau mengutip pendapat para ulama bahwa mereka sepakat Al-Fatihah itu memiliki 3 nama. Yang pertama, Fatihatul Kitab ya, bermakna pembuka Al-Quran, pembuka kitab Al-Quran ini.
Artinya susunan Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah memiliki makna Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummu itu ibu, tapi bermakna induk, ya, induknya Al-Quran. Jadi segala isi Al-Quran ketika kita mengkaji, menelaah, memahami dari isi kandungan Al-Quran itu, ujung-ujungnya nanti selalu keterkaitan dengan surat Al-Fatihah, selalu dikembalikan dengan surat Al-Fatihah. Sehingga ketika kami masih kecil-kecil dulu, bapak-bapak juga sama, bahwa di kajian Ustadz Abdurrahim Nur almarhum di Porong Sering, Masjid Al-Azhar, itu beliau mengkaji tafsir Al-Quran. Surat Al-Fatihah selalu berada di samping papan. Al-Fatihah terus. Kemudian mengkaji surat-surat yang lain yang berikutnya. Ujung-ujung dari setiap Al-Quran, surat yang dikaji itu kembalinya juga Al-Fatihah. Itu sekian tahun. Sehingga tidak heran para ulama ketika memahami tentang seluruh ayat Al-Quran, sebaliknya kepada surat Al-Fatihah, sehingga tepat bahwa Al-Fatihah diantaranya disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Lalu yang ketiga, Al-Fatihah disebut dengan surat As-Sab'ul Mathani. Sab'un itu 7, Mathani diulang-ulang. Artinya 7 ayat yang setiap kali sholat dalam setiap rakaat itu membaca surat Al-Fatihah setiap kali sholat. Maka 7 ayat ini diulang-ulang selalu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat bila lakukan sholat 4 rakaat. Nah, ini perihal tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di dalam hadis ini perihal tadi maknanya aja, tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Pengertiannya ini menjadi wajib. Ya. Kalau sudah ini digugurkan, maka sholat itu tidak sah, sholat itu tidak ada nilainya. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini karena berhukum wajib, maka mau tidak mau orang itu harus belajar terus membaca, kemudian memahami dari surah Al-Fatihah itu. Namun seberapa sih kemampuan orang? Toh ketika orang itu tidak mampu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul SAW, Rasul mengatakan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Ketika engkau diperintah untuk melakukan sesuatu, lakukan semampunya. Artinya bagaimana kita itu mampu membaca Al-Quran, lantas ada yang tidak mampu membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah tadi. Di zaman Rasul SAW, di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwa an Abdullah bin Aufah qala, dari sahabat Abdullah bin Aufah yang mengatakan, ja'a rajul ila Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, faqala, ya Rasul, inilah astati'u an akhudah minal Qur'ani syai'an. Rasul, terus terang aja, saya ini tidak mampu, tidak sanggup untuk mengambil Al-Quran sedikit pun.
Jadi tidak mampu untuk menghafal, tidak mampu untuk membaca, tidak mampu apalagi untuk memahami. Bagaimana kalau saya nanti sholat, padahal Al-Fatihah itu adalah wajib? Maka beliau pun tidak diam gitu loh. Artinya fa'alimni minhu, ajari Rasul, ajari saya ini. Berarti kan dia sudah berusaha kan, dia sudah berusaha betul, ajari Rasul. Saya tidak bisa untuk mengambil Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Maka faqala, Rasul mengatakan kul. Nah, doa yang kau baca untuk pengganti Al-Fatihah, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata, maaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Ini pengganti Al-Fatihah. Kamu udah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan, wala haula wala quwata illa billah, kecuali Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini pengganti bagi orang yang memang betul-betul ummi, betul-betul tidak mampu, buta huruf, tapi mampunya ini. Dan ini hadis ini tidak merupakan pilihan bagi setiap orang. Wah, kalau gitu saya menghafalkan doa tadi aja. Doa itu juga sering dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihahnya sudah cukup. Apakah ini pada setiap orang dipersilakan untuk memilih? Tidak. Ini khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak sanggup untuk menghafalkan atau mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini perihal tentang makna hadis tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ini merupakan sudah yang tidak bisa ditawar lagi. Sehingga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, beliau menjelaskan bahwa Al-Fatihah ini wajib dibaca pada setiap orang. Ya, pada setiap orang yang melaksanakan sholat. Tentu sholat ini adalah setiap orang. Setiap orang beliau melaksanakan sholat sendirian atau menjadi imam. Adapun nanti urusannya dengan jamaah, nanti kita akan bahas berikutnya dari hadis ini. Nah, Imam Asy-Syaukani ya, bahwa beliau mengatakan wajibnya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat ini sudah menjadi ketentuan umum, dan ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak ya, sesuatu ma la yatimul wajib, sesuatu yang wajib yang tidak sempurna illa bihi, kecuali dengannya. Artinya Al-Fatihah itu wajib. Kemudian sesuatu yang kita lakukan tadi tidak akan sempurna, tidak akan sah kalau tidak dengannya. Illa bihi, kalau tidak dengan Al-Fatihah itu fa wajib, maka dia wajib. Maknanya bahwa setiap orang yang belum mampu tadi wajib berusaha untuk menghafal, mampu membaca Al-Fatihah sebagai kewajiban seorang itu untuk keabsahan sholat ketika orang itu melaksanakan sholat. Nah, ini perihal tentang hukum wajib tadi. Ya, hal ini pula ditegaskan dari kewajiban-kewajiban
yang Allah tentukan, kewajiban-kewajiban yang Rasul SAW sampaikan. Tadi ada hadis, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Ketika engkau diperintah untuk melaksanakan sesuatu, lakukan semampunya. Sehingga hadis yang tadi mengatakan gantinya surah Al-Fatihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu pun bagi orang yang memang punya udzur, yang tidak mampu untuk membaca, menghafal dari Al-Fatihah, dijadikan untuk bacaan dalam sholat itu. Di dalam kitab Minhatul Alam, syarah dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Fauzan, beliau memberikan penjelasan bahwa al-hadisu dalilun ala anna man ajaza. Hadis ini menjadi dalil yang tadi, artinya tidak mampu membaca surah Al-Fatihah gantinya subhanallah itu. Hadis itu menjadi dalil bahwa bagi orang yang lemah, yang tidak mampu an qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran, yaitu membaca an qiraatil Fatihah, untuk membaca surah Al-Fatihah. Fi sholati, di dalam sholat, lidzikil waqti an ta'allumiha, dikarenakan sempitnya waktu, tidak ada kesempatan untuk belajar, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk belajar. Maknanya memang nggak mampu gitu loh, nggak mampu. Wa fakti muallimin, dan juga tidak ada guru yang dicari guru untuk mengajarinya, tidak ada, tidak dijumpai. Au nafi dzalika minal a'dzar, atau udur-udur yang setara dengan itu. Fa innahu ya'ti yaduluha bil adhkaril waridah fi hadzal hadis, maka ia menggantikannya dengan zikir-zikir yang sudah kewarid, zikir-zikir yang sudah ada di dalam nas hadis. Tidak boleh zikir sembarangan. Sehingga zikir yang tertentu itu yang dicontohkan Rasul SAW tadi, belum mengajarkannya. Kenapa? Karena Al-Quran, karena sholat itu adalah ketentuan yang Rasul sudah mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Bagaimana gerakanku, bagaimana bacaanku, bagaimana urutan dari awal sampai akhir itu. Sehingga om mengetahui tentang dalil-dalilnya, hadis-hadisnya sudah aku paparkan. Sehingga kita umat beliau dengan menelaah yang sudah tersedia dalam sekian banyak kitab untuk mencari bagaimana bacaan sholat itu. Sehingga bacaan sholat itu adalah sudah kewarid, artinya sudah tertentu di dalam hadis, tidak boleh mencari zikir-zikir lain. Zikirnya tertentu dari penggantinya surah Al-Fatihah tadi, tidak boleh untuk membaca sembarangan itu. Sehingga apalagi bacaan sholat diganti, atau tidak diganti tapi dimaknai. Kita kan mungkin Bapak Ibu tahu tentang aliran-aliran yang bacaan sholat diterjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kan beberapa kali terjadi, sehingga majelis ulama di wilayah setempat itu pun juga nggak terima, memanggil beliau untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah dari paham-paham yang tidak sesuai, yang tidak sesuai, kemudian didatangi oleh majelis ulama, akhirnya mereka pun juga artinya menyadari bahwa ini adalah aliran yang tidak diajarkan Rasul SAW. Maknanya bahwa untuk bacaan sholat itu sudah kewarid atau sudah tertentu.
tidak boleh menggunakan zikir-zikir selain yang Rasul ajarkan. Ini sekarang kita memaknai dari bacaan Al-Fatihah. Artinya memahami Al-Fatihah itu wajib yang hukumnya sudah disepakati oleh para ulama bahwa kewajiban ini bagi imam ketika memimpin sholat, maka beliau wajib membaca Al-Fatihah. Berikutnya sunnah sebagai bentuk tambahan untuk membaca surat-surat yang orang itu hafal. Kemudian wajib juga bagi orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian itu wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kalau tidak membaca surat Al-Fatihah ini tidak sah. Dan ini sudah tidak ada pertentangan, sudah tidak ada perselisihan di kalangan para ulama untuk imam ataupun untuk sholat sendirian. Adapun jamaah bagi makmum, nah ini ada perselisihan, apakah makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah dikala imam itu sholat jahriyah ataupun sholat siriyah. Nah ini nanti yang sedikit kita akan sampaikan ya, karena ya sampai saat ini perselisihan itu pun juga tetap terjadi. Inilah fikih ya, inilah fikih, sehingga bagaimana pemahaman untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita itu cenderungnya yang mantap, kemudian yang kuat mana yang kita ambil. Dari perbedaan para ulama itu, ya di sini kami sampaikan ada 3 perbedaan. Pertama, dari kalangan ulama Syafi'i, kemudian Al-Hadis menyatakan bahwa Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi makmum yang sholatnya itu siriyah. Wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah yang sholatnya itu siriyah dan jahriyah. Tapi jahriyah ini wajib membaca Al-Fatihah itu kalau itu memang memungkinkan. Ya. Namun seperti ini pun juga karena mereka berpegangan terhadap wajibnya bacaan Al-Fatihah, maka letak-letaknya mereka pun juga berselisih tentang letaknya bacaan Al-Fatihah itu. Satu sisi ada jamaah yang ketika imam baca surat Al-Fatihah dalam sholat jariyah, makmum juga baca walaupun tidak senyaring imam. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini dibaca dalam sholat jariyah ketika imam itu selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian makmum mengambil untuk bacaan surat Al-Fatihah, lantas imam baca surat, dan itu pun beranggapan setelah Al-Fatihah itu kemudian imam memberikan jeda sebentar untuk memberikan kesempatan makmum. Nah, ini ada pendapat seperti itu sehingga di kalangan masyarakat terwujud, di kalangan masyarakat terpraktek. Ya. Tapi untuk bacaan Al-Fatihah ini, ya, menurut Imam Syafi'i dan hadis dan para ahli hadis menyatakan bahwa ketika makmum itu mengikuti jamaah dan imam saat itu sedang ruku dan makmum pun juga ikut ruku, maka itu sudah dapat 1 rakaat. Dikecualikan untuk ini, walaupun tadi bacaannya adalah jahriyah ataupun siriyah. Ketika imam itu rukuk kemudian dia datang, kemudian dia ikut rukuk, maka sholatnya sudah dapat ikut dengan imam tadi. Lantas yang kedua, kita baru hadir,
Imam mau rukuk, baca Al-Fatihah. Ya, tidak sempat sampai selesai. Baru Alhamdulillahirabbil alamin secara siriyah untuk makmum. Tidak sempat. Atau 1 ayat 2 ayat ternyata imam rukuk. Maka kita ikut rukuk bersama imam, dan ini pun juga sah sholatnya terhitung dari 1 rakaat. Alasan seperti ini, ya, alasan seperti ini adalah hadis riwayat Bukhari, kejadian sahabat Abu Bakr. Abu Bakr ketika jamaah dengan Rasulullah, para jamaah di belakangnya pun juga banyak. Abu Bakr datang telat, sehingga di depan pintu mulai masuk itu sudah rukuk duluan. Imam rukuk Rasulullah, jamaah rukuk, kemudian yang baru datang tadi Abu Bakar rukuk dari sana, kemudian jalan masuk ke shaf. Setelah usai sholat, Rasul bilang, siapa yang datang telat tadi rukuk duluan kemudian masuk ke shaf. Maka jamaah ketika diinfokan seperti itu, Abu Bakar bilang, saya Rasul yang tadi telat rukuk duluan kemudian masuk ke shaf, sehingga ikut jamaah jenengan, dan kami bahasanya kita tambahi tidak menambahi tentang rakaat yang tadi telat sampai rukuk tadi. Maka apa respon Rasulullah SAW? Justru Rasul mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahi, ya, kesemangatanmu ini. Semoga Allah menambah kesemangatanmu ini. Jadi Rasul itu tidak menyalahkan, justru didoakan atas semangatmu yang luar biasa ini. Tapi wala ta'ud, jangan engkau ulangi. Jangan engkau ulangi. Model seperti apa? Ketika masuk masjid, imam sudah ruku, ikuti masuk shaf dulu. Jangan nyelonong, sudah ruku dari jauh, ya, masuk ke shaf, rukuk dalam keadaan rukuk gini jalan, kan gitu. Jangan kau ulangi seperti ini. Namun apa? Abu Bakar tadi tidak menyuruh untuk ulangi lagi, tambahi 1 rakaat lagi, tidak. Berarti sholatnya sudah sah, sudah cukup. Ini menjadikan dalil bahwa kalau jamaah itu telatnya bukan disengaja loh ya, bukan disengaja. Memang telat, betul-betul telat, ada udzur, sehingga masuk jamaah saat itu imam rukuk, atau imam mau rukuk kita baru ikut sholat jamaah, maka tidak menambahi 1 rakaat dengan hadis Abu Bakar tadi. Di dalam riwayat Ibnu Mundhir juga dikatakan, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man adraka ruku faqad adraka. Siapa yang mendapati imam ruku, maka sungguh ia mendapatinya. Maknanya apa? Mendapati 1 rakaat tadi. Nah, ini dari pendapat yang ada, ya. Langsung kita masuk kemudian itidal, kejagat, nah, nol, karena sudah itidal. Tidak cukup untuk bacakan, tidak bisa. Jadi cukup untuk membaca, dan cukup membaca di sini ikut bersama imam. Makanya sholat itu nggak boleh ngejar, kita ikut slow, ya. Ketinggalan, karena dia ukurannya kan imam, ukurannya imam. Kalau kita bisa saja kan, ya, kita rukuk kemudian membaca, padahal imam berangkat itidal,
Ngoten. Ukurannya itu adalah imam rukuk, kemudian kita ikut rukuk dan bisa membaca doa tadi. Ini terus terang ini adalah bagi orang yang memang betul-betul udzur, orang yang hadir saat itu masuk pada posisi imam sedang rukuk. Ini maksimal loh ya, ini sudah mentok. Jangan dianggap hadis ini kemudian wah nanti aja mau rukuk kita baru takbir. Ini yang dosa itu. Ini dulu di beberapa masjid, di beberapa musola biasa dilakukan dalam sholat taraweh. Jamaah banyak, kemudian maunya jamaah itu slow, santai. Ya, imam nanti ketika mau rukuk diambil itunya. Padahal tadi sudah siaga di situ. Nunggu imam sampai mau rukuk baru ikut takbir. Ini yang nggak boleh. Inilah nanti yang dalam hadis inilah sholatah lima lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat seorang hamba kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Saat itu bisa, saat itu kesempatan, saat itu ada waktu untuk ikut membaca Al-Fatihah atau ikut imam dalam sholat jamaah Al-Fatihahnya. Ya, makanya dalam hadis Nabi, wa idza kabar fakabiru, jika imam itu takbir maka takbirlah. Dan jangan ketika imam takbir nanti baru takbir. Ini yang salah. Nah, ini maaf dulu banyak dilakukan oleh orang-orang ya yang di perkampungan sholat taraweh nunggu imam mau ruku. Tidak boleh. Tapi di sini kan enggak kan ya. Alhamdulillah jamaah sini siaga. Ketika imam takbir langsung takbir. Nah, inilah pahala. Makanya dalam pahala sholat jamaah itu lain-lain. Rasul mengatakan ada yang sampai dapat sempurna, ada yang sampai 50%, ada yang 30%, ada yang minimal sekali. Kenapa? Dilihat dari denyutan hati jamaah masing-masing. Ada yang pinginnya itu nanti aja, padahal sudah tahu ini Al-Fatihah sudah dibunyikan, sudah dibaca, kemudian nanti aja slow baru mau rukuk dia baru datang. Ini maksud hadis diantaranya makna la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sempurna bagi orang yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah tadi. Kemudian ada yang nilainya luar biasa, ketika imam takbir langsung takbir, ikut berjamaah dari takbir pertama. Ada yang baru datang telat. Kemudian ada yang niatnya, wah imam ini bacaannya kok telat, bacaannya kok lambat, bacaannya kok kepanjangan. Ini hatinya kan kurang belum. Hatinya kan masih ada perasaan kurang nyaman. Nah, ini ada jamaah-jamaah yang makmumnya pinginnya cepat. Nah, sehingga nilai-nilai seperti ini ternilai. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga kami sampaikan dalam pembukaan tadi, hadir kita ikhlas di tempat ikhlas, sehingga dalam sholat yang kita lakukan ini betul-betul kita itu rela waktu yang sebentar ini, kemudian rela juga untuk mengkaji, pulang pun juga puas, ikhlas. Maka yakinlah orang-orang yang ikhlas seperti ini ditulis pahala di sisi Allah sebagai pahala yang mulia. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa makmum dilarang secara mutlak membaca surah Al-Fatihah. Tidak perlu baca, diikuti saja baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Alasannya setepat alasannya, wa idza qara'a fansitu, riwayat Muslim, apabila imam membaca maka diamlah. Walaupun sholat sirriyah, apakah imam nggak baca? Kan imam baca. Ini dianggap sudah cukup dan tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian hadis yang kedua riwayat Ahmad, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah. Siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu juga bacaan makmum. Riwayat Ahmad. Yang ketiga surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dengan tenang dari Al-Quran yang dibaca oleh tadi, wansitu, dan diamlah, diam, la'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat. Ya, dari hadis ini dibantah oleh pendapat Syafi'i. Hadis yang di atas tadi umum, diam, tapi dikecualikan dengan Al-Fatihah, tetap membaca surat Al-Fatihah. Sehingga dalam sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah, pendapat yang pertama tadi oleh Syafi'i dan ahli hadis itu tetap membaca Al-Fatihah. Yang kedua, hadis yang disampaikan oleh pendapat kedua mengambil Imam Ahmad tadi, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam juga bacaan makmum. Itu hadisnya lemah, padahal hadis ini sahih. Yang ketiga surah Al-A'raf tadi ini umum, tetap dikecualikan untuk surah Al-Fatihah tetap. Nah, dari hadis ini pendapat yang kedua, total tidak baca sama sekali. Pendapat yang ketiga Imam Malik yang mengatakan bahwa wajibnya bagi makmum dalam membaca surah Al-Fatihah itu adalah ketika sholat sirriyah. Ketika sholat sirriyah wajib untuk membaca Al-Fatihah, sementara sholat jahriyah sudah menjadi gugur. Terus terang, ketika imam membaca lantas makmum membaca, apa manfaat imam? Al-Quran tadi alasannya mirip. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dengan baik, disimak. Kemudian diamlah, bagi makmum diam untuk menyimak, sehingga ada fungsi. Imam membaca, fungsinya diresapi oleh makmum. Ada fungsi. Tapi kalau sholat jahriyah kemudian imam itu membaca, makmum juga membaca, maka apalah? Nah, apalah artinya imam tadi? Sehingga sama-sama untuk sibuk untuk membaca masing-masing. Ini mendapat Imam Syafi'i, dan ini pun juga di-ACC, dipilih oleh Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu At-Taimiyah. Ya. Penyusun pengarang kitab Tawdhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdurrahman Al-Bassam, juga cenderung untuk pendapatnya Imam Malik ini, bahwa ketika sholat sirriyah makmum membaca Al-Fatihah. Ketika sholat jahriyah cukup mendengar dari bacaan imam tadi. Dan ini pun tentu mendengar bacaan imam. Tapi kadang kita jumpai imam membaca, speakernya mati, makmumnya banyak, masjidnya besar. Ini padahal sholat jahriyah, makmum yang belakang tidak terdengar. Apakah sama dihukumi sholat jahriyah? Itu tidak terdengar. Kalau tidak terdengar, makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kalau nggak mendengar, memungkinkan nggak ini? Ada nggak contoh-contoh seperti ini? Kadang terjadi kan ya? Ya. Nah, sekarang kan masjidnya besar, pakai speaker, pakai mic, tentu terdengar semuanya. Kalau mic-nya mati atau nggak terdengar, ini kan perkembangan gitu loh. Artinya pembahasan seperti ini perlu kita bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, ini dari pendapat Imam Malik. Dan untuk ini Bapak jamaah, kami memilih pendapat ini. Jadi kalau sholat jahriyah
cukup untuk diam dan tidak membaca, mendengarkan bacaan imam tadi. Ya, adapun pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, tetap kita menghargai, menghormati pada ulama yang pendapat seperti itu. Kita tidak usah mencemooh, itu pendapat mereka. Kita milih pendapat yang mana? Toh itu pun pendapat para ulama menjadikan sebuah pegangan dan juga hadis Rasul SAW yang kita cenderungi untuk kecocokan dalam mengambil sebuah pendapat. Ini memang pelik untuk bahas dalam hadis ini. La sholatah lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak sempurna sholat, kemudian tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kiranya itu sakit Nabi ya. Nggih, ngoten. Cekap. Ini kiranya itu ya, untuk bahasan dari hadis yang pendek tapi punya makna yang cukup luas dan juga menjadikan sebuah pemahaman yang kalangan ulama itu untuk mengambil pelajaran dan memahami terjadi sebuah perselisihan. Tapi perselisihan itu dalam fikih adalah hal yang lumrah. Nggih. Nggih. Ketika membaca tapi belum tuntas, memang sudah rukuk. Karena kita menyelesaikan pertanyaan itu apakah kita ikut imam langsung rukuk. Nggih. Tapi sholat napa mau? Gak cukup kita maksudnya. Ya kita ikut. Nah. Cuma dalam sholat siri nanti ya banyak muncul pertanyaan. Kadang-kadang kita itu gimana? Ingat hadis ini urusan Al-Fatihah. Urusan Al-Fatihah. Maka solusi-solusi yang kami sampaikan bahwa kalau imam itu bacaannya siri seperti sholat duhur, sholat asar, kita kan ikut membaca atau wajib membaca. Maka tolong yang sunnah, ya, yang sunnah itu di nomor berikutnya. Utamakan Al-Fatihah. Utamakan Al-Fatihah. Karena banyak terjadi kemudian tidak cukup surat Al-Fatihah. Tidak cukup. Kenapa? Karena mulai takbir pakai iftitah. Nah, kemudian Al-Fatihah selesai pakai surat. Tidak cukup. Utamakan Al-Fatihah. Supaya sholat kita nanti sempurna gitu loh. Ada nilai. Makanya la sholata, tidak sah sholat, tidak ada sholat, dan tidak sempurna sholat. Nah, kami sampaikan utamakan Al-Fatihah. Kiranya imam ini sampai di mana? Kita kan memperkirakan gitu. Ya, langsung aja Al-Fatihah, enggak apa-apa. Berarti kita menggugurkan tentang sunnah iftitah tadi. Kalau kita utamakan iftitah, kemudian baru iftitah selesai, lantas imam rukuk, sempatkah Al-Fatihah? Tidak sempat. Kita mengutamakan yang sunnah. Oleh karena itu kita bisa membaca. Nah itu, agar sholat kita itu pas rokaat itu semuanya terikuti. Ngoten nggih ya? Nggih, nggih. Ya. Oh nggih. Bagus ya. Ya, jadi Al-Fatihah itu diantaranya juga doa. Ya. Dalam di zaman Rasul SAW dulu, ketika ketua suku, ya ada ketua suku itu tersengat kalajengking. Ada beberapa sahabat yang lewat, ya dalam perkampungan itu. Lantas dari warga bilang, bapak-bapak, tolong, ya
kepala suku saya itu tersengat kalajengking. Adakah Bapak yang bisa meruqyah? Kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Habis itu sembuh. Dikasih hadiah kambing. Dilaporkan ke Rasul, Rasul, kami tadi meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Lantas kami diberikan hadiah kambing ini. Rasul tertawa. Rasul tertawa. Ketertawaan Rasulullah. Dan juga Rasul bahasanya, bagiono po aku. Kambing imang. Ya. Artinya asisi. Jadi surat Al-Fatihah itu juga merupakan doa bagi penyakit apapun. Sebetulnya penyakit apapun. Bukan hanya apa tadi kan kesengat kalajengking. Tapi semuanya adalah dengan ridho dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan dari kekuatan iman seseorang. Ya, iman seseorang, keyakinan seseorang. Jangan wah Al-Fatihah ini tadi mana mungkin kesengat kalajengking bengkak seperti ini dibaca Al-Fatihah saja selesai. Jangan, mana mungkin. Hati sudah jelas, hati sudah sahih. Kita yakini. Walaupun itu adalah penyakit luar. Penyakit yang semestinya itu adalah ditangani medis, tapi didoai cocok juga. Makanya ruqyah syariah itu adalah solusi penyakit baik zahir ataupun batin. Tersimak kita kalau sudah kata-kata ruqyah, sasaran kita itu adalah orang kesurupan kan ya. Nah, dari semuanya. Intinya surah Al-Fatihah sah, tepat, cocok untuk dijadikan doa. Pripun? Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.